Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha? Mudah-mudahan semuanya adalah dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan masuk ke dalam tema 7, subtema 1, pembelajaran 4. Kode yang akan disampaikan pada pembelajaran kali ini yaitu mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat, dan meringkas informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, dengan mengidentifikasi kalimat utama dari tiap paragraf, siswa dapat menguraikan isi teks bacaan dalam bentuk ringkasan dengan baik. Yang kedua, dengan membuat ringkasan dari teks bacaan, siswa dapat menceritakan kembali isi bacaan dengan menggunakan lafal dan intonasi yang tepat. Sebelumnya, kalian sudah mempelajari dan menemukan informasi yang terdapat dalam setiap paragraf di dalam sebuah teks. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang kalimat utama. Apakah itu kalimat utama? Kalimat utama adalah kalimat yang menjadi inti dari setiap paragraf. Nah, letak kalimat utama ini biasanya ada di awal atau kalimat yang pertama di paragraf, atau ada juga yang di akhir paragraf atau pada kalimat yang terakhir dari paragrafnya. Untuk menemukan kalimat utama, kita harus membaca teks dengan saksama. Maksudnya kita harus betul-betul membaca teksnya dan kita mengerti apa yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Lalu, tentukan kalimat manakah yang menjadi pembahasan paragraf tersebut. Nah, sekarang ada sebuah teks yang berjudul pengolahan singkong. Nah, di dalam teks tersebut ada 3 paragraf. Dari setiap paragraf tersebut terdapat 1 kalimat utama. Ibu akan bacakan dulu teks tersebut. Pengolahan singkong. Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan, mulai dari lauk pauk hingga makanan ringan. Gulai singkong, kue talam singkong, dan kacimui merupakan makanan yang terbiasa dibuat untuk konsumsi sehari-hari. Singkong goreng juga sering dibuat di rumah. Daya tahannya paling lama adalah 2 hari. Paragraf yang kedua, teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Teknologi pangan memberikan nilai lebih bagi bahan makanan hasil panen melalui berbagai cara. Tekniknya adalah melalui pengawetan, pengemasan, dan penyimpanan. Dengan demikian, singkong dapat dinikmati dalam waktu lebih lama. Paragraf yang ketiga. Dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Singkong diolah menjadi dakak-dakak, karak kaliang, rendang singkong, dan karupuak singkong pedas. Teknik pengemasan yang baik mampu membuat makanan tersebut awet hingga 3 bulan atau lebih. Nah, berdasarkan teks bacaan tersebut, kita akan cari kalimat utamanya. Pada kalimat utama paragraf yang pertama, kalimat utamanya ada di kalimat yang pertama, yaitu
Di daerah Sumatera Barat, singkong diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, ini berarti ada di kalimat yang pertama. Lalu paragraf yang kedua, letak kalimat utamanya masih ada di kalimat yang pertama, yaitu teknologi pangan memiliki peran penting dalam mengolah singkong. Nah, ini juga kalimat yang pertama, kalimat yang ke-1 di paragraf yang kedua. Lalu kita lanjut ke paragraf yang ketiga atau yang terakhir. Paragraf yang ketiga, letak kalimat utamanya masih ada di awal paragraf, yaitu dengan adanya teknik pengawetan dan pengemasan bahan pangan, singkong dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Nah, ini juga ada di kalimat yang pertama atau yang ke-1 di paragraf yang ketiga. Nah, demikianlah penjelasan dari Ibu. Untuk LKPD hari ini, kalian hanya mencatatkan materi yang baru saja Ibu sampaikan, yaitu pengertian kalimat utama dan kalimat utama yang ada pada teks tersebut ya, di setiap paragrafnya. Kalian tuliskan, lalu kirimkan kepada Ibu hasilnya. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat, tetap optimis, kita bisa sekolah seperti biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.